Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi kembali lagi ke pembelajaran esok hari ini. Kali ini Pak Andri akan menjelaskan tentang bentuk desimal dan bagaimana cara mengubah bentuk desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan dan sebaliknya dari pecahan ke bentuk desimal. Jadi simak videonya baik-baik. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silahkan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Nah, untuk atasnya gimana, Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an, maka jawabannya sama dengan 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya 275.
Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275 per 100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3 per 10 dan 217 per 100. Oke, pertama 3 per 10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3 per 10 itu 0,3. Oke, next 217 per 100. Nah, ini kan per 100. Berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya. 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3 per 5 atau 1 per 3. Nah, itu gimana caranya kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian bersusun atau porogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, adik-adik bisa tonton video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Kali ini kakak akan jelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogabit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua, kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogabit. Misalnya 1 per 3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal.
Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10, berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Di sini penyebutnya yaitu 8. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa. Kalau kita ubah ke 100, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Kalau begitu kita coba ubah ke 1000. Oke, kita coba. Untuk mengubah penyebutnya ke 1000, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini. Di sini penyebutnya kan 8. Kira-kira 8 kali berapa yang hasilnya itu 1000? Ayo, kira-kira berapa? Dikali 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 125. Jadi 5 dikali 125 sama dengan 625. Jadinya yaitu 625/1000. Karena per 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. 625/1000 berarti bentuk desimalnya adalah 0,625. Jadi 5/8 bentuk desimalnya yaitu 0,625. Pada kesempatan kali ini kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian Borogapit.
Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4. Sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih, maka kita kasih 0 lagi, jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah, sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah, caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi, jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18.
Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang 0,666666 dan seterusnya. Nah, jadi kita cukupkan dua angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan 0,666, kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, itu tadi cara mengubah bacaan biasa ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun atau pembagian Prokabit. Kali ini kita akan membahas cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita lihat contoh nomor 1. 0,6 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Namun sebelum kita lanjut, kita sedikit bahas tentang konsep nilai tempat, di mana 0 ini adalah satuan, kemudian 6 ini adalah 1/10. Sekali lagi, 0 ini adalah satuan, dan 6 ini adalah 1/10. Artinya adalah, jika satu angka di belakang koma, maka kita tulis per 10. Sekali lagi, jika satu angka di belakang koma, maka kita tulis per 10. Kemudian atasnya kita tulis 6. Nolnya tidak perlu kita tuliskan. Oke, sampai di sini kita sudah mempunyai pecahan biasa yaitu 6/10. Namun, kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu karena 6/10 ini bisa kita perkecil atau kita sederhanakan. 6/10 sama-sama bisa dibagi 2. Maka 6 bagi 2 dan 10 juga kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 3/5 ini sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,6 adalah 3/5. Oke, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Nomor 2, 0,75. Nah, di sini ada dua angka di belakang koma, yaitu 7 dan 5. Ada dua angka di belakang koma. Maka kita tulis di sini per 100. Karena ada dua angka di belakang koma. Maka kita tulis per 100. Kemudian atasnya, kita tulis bilangan yang ini, 75. Nolnya tidak perlu kita tuliskan, 75. Oke, kita juga sudah dapat pecahan biasa yaitu 75/100. Namun, kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. 75 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. Maka 75 dibagi 25 dan 100 juga kita bagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3 per 100 bagi 25 adalah 4. Jadi 0,75 bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Oke, mari kita lihat lagi soal berikutnya. 0,625. Sekarang kita punya 3 angka di belakang koma, yaitu 6, 2, dan 5. 3 angka di belakang koma. Maka kita tulis di sini per, kalau 3 angka berarti dia per 1000. Ya, lalu atasnya kita tulis 625. Nah, 625 per 1000 ini kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu sama-sama dibagi 125. Jadi 625 kita bagi 125 dan 1000 juga kita bagi 125. Hasilnya adalah 625 dibagi 125 hasilnya 5. Kemudian 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Jika dirasa pembagian 125 ini angkanya terlalu besar,
kita juga bisa membagi dengan angka yang lebih kecil agar kita bisa menghitungnya dengan lebih mudah. Contohnya kita buat di sini 625 kita bagi 25. Ya, kemudian 1000-nya juga kita bagi 25. 625 dibagi 25 sama dengan 25 per 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Kemudian 25 per 40 kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan 5. 40 juga kita bagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5 per 40 dibagi 5 sama dengan 8. Hasilnya sama 5 per 8 dan ini juga 5 per 8. Namun dengan pembagian yang sedikit berbeda, yaitu kalau di sini kita membaginya dengan angka atau bilangan yang lebih kecil. Ya. Tapi kita membuatnya dengan 2 kali proses membagi. Silakan pilih cara yang paling mudah, membagi langsung dengan bilangan besar atau bertahap dengan membagi bilangan yang lebih kecil. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kerjakan soal yang akan Pak Andri berikan nanti via grup ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.